Tujuan saya mengedukasi anak-anak untuk hidup sehat, terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Itu penanganan narkoba tidak bisa diserahkan oleh BNN dengan kepolisian. Maka seluruh elemen bangsa, termasuk individu masyarakat Indonesia, harus melakukan peran dan perbuatan nyata tentang pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Iya Bu, mau janjian, sudah janji sama Pak Buas? Ada ya? Dari Cek TV ya? Iya. Oke, ada udah TV ya. Oke. Mari. Izin Pak. Yo. Halo Pak, Ya, apa kabar? baik. Diganggu ini lagi sibuk, Ya. sepertinya banyak hal yang dilakukan, dikerjakan? Biasa ya. Biasa. Namanya kerjaan masalah narkotika, jadi bekerja terus. Bekerja terus. Apalagi kemarin juga baru saja mengungkap 40 kg ya, sabu asal Malaysia yang di Medan. Ya betul, betul. Ini juga baru saja mendapat laporan perkembangan dari anggota tentang kasus itu. Kan itu selalu dikembangkan ya. Karena jaringannya kita akan telusuri ini masuk jaringan yang mana dan peredarannya untuk daerah mana. Ya. Nah ini terus anggota masih bekerja. Masih terus bekerja. Iya. Kalau dia sebenarnya jaringan internasional yang ada di Indonesia tuh sampai 72 kalau tidak salah. Iya. Betul. Ya, Dari mana saja itu? 72 itu mencakup dari 11 negara ya. Jaringan yang bekerja untuk 11 negara pensuplai. Nah sekarang kan dengan Filipina sekarang melakukan tindakan tegas, tentu jaringan itu pasti akan berkembang lagi. Malah justru sampai berkembang, Ya, karena di Filipina mereka jadi lari ke Indonesia. Mereka akan lari ke Indonesia. Kenapa Indonesia dianggap sebagai muaranya atau negara konsumen yang terbesar? Apa bisa dikatakan seperti itu? Banyak hal diantaranya karena kondisi geografis kita, jumlah masyarakatnya yang begitu besar, 250 juta lebih, pemahaman masyarakat kita tentang narkoba yang masih sangat rendah, ya, terus kepedulian masyarakat kita terhadap masalah narkoba itu sendiri di negara kita yang memang masih boleh ada kecenderungan apatis ya. Jadi ini yang berdampak kepada berkembangnya masalah narkotika di negara kita ini. Padahal Presiden sendiri juga sudah mengatakan ketegasan ya bahwa harus melawan narkoba dengan tegas. Ya memang Presiden sudah memerintahkan itu dan menegaskan itu ya, beliau bahkan berkali-kali. Nah, sekarang yang paling harus kita bangun adalah pemahaman dulu masyarakat bahwa perintah Presiden itu ada maknanya yang penuh arti terhadap masalah negara dan bangsa, generasi. Maka generasi-generasi ini harus begitu paham tentang permasalahan narkotika. Baik. Nah kita juga punya tayang nih terkait dengan bagaimana sih peredaran juga pemberantasan narkoba. Tayangannya kita simak berikut ini. Jajaran Polda kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Indonesia menyatakan perang terhadap narkoba. Berdasarkan data Badan Nasional Narkotika (BNN), jumlah pengguna narkoba mencapai angka 6 juta orang. Indonesia kini dalam bahaya darurat narkoba. Temuan terakhir yang mengejutkan banyak pihak adalah ditangkapnya kapal yang membawa 1 ton narkoba di perairan Tanjung Berakit 15 Juli 2017. Tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Polresta Depok bekerja sama dengan Polda Kepulauan Riau dan Bea Cukai menangkap kapal yang diduga kuat membawa narkoba jenis sabu dari Cina. Barang bukti berupa 1 unit kapal Wanderlust dan Type Laser Yacht berbendera Republik Sierra Leone berhasil diamankan, termasuk 5 orang tersangka dan semuanya adalah warga negara Taiwan. Fakta ini membuat geram banyak pihak, tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Presiden kembali menegaskan instruksi tembak di tempat para bandar narkoba yang beroperasi di Indonesia.
Sementara BNN mengakui peredaran narkoba di Indonesia kini makin memprihatinkan. Berdasarkan catatan BNN, peredaran narkotika internasional dilakukan dalam 3 jalur, yakni darat, laut, dan udara. Di mana jalur laut dan udara paling banyak digunakan dalam peredaran narkoba dari luar Indonesia. Peredaran dari jalur laut biasanya dilakukan dalam jumlah besar. Tidak hanya narkotika dalam bentuk jadi, tapi juga bahan legal yang diimpor, kemudian di Indonesia diracik dengan bahan-bahan lainnya hingga menjadi narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso mengatakan, sabu dalam jumlah besar ke Indonesia beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa negara ini merupakan pasar bagi peredaran narkotika internasional. Berdasarkan data yang didapatkan BNN dari Kepolisian Tiongkok, narkotika jenis sabu yang diproduksi dan masuk ke Indonesia pada tahun 2016 mencapai 250 ton. Sementara untuk presekursor atau bahan narkotika dan obat-obatan yang masuk ke Indonesia jumlahnya mencapai 1097,6 ton. Tak hanya dari Cina, Buas juga menyebut jaringan narkoba asal Filipina sudah mulai mengincar Indonesia sebagai pasar baru. Menurut Budi, dibutuhkan kerjasama antar institusi untuk menjaga negara agar terbebas dari serbuan narkotika. Karena narkoba adalah musuh besar bersama dan ancaman luar biasa bagi negeri ini. Wah, itu apa, Pak? Nah, ini kemarin yang kita ungkap yang dari Amsterdam. Ekstasi ya, yang kita yang 1,2 juta. Nah, mungkin bisa di ya, ini yang ini yang nih, Pak. yang 1,2 juta ini prestasi yang sekarang sedang kita cek di laboratorium. Oke. Nih di laboratorium ini kan cuma salah satunya yang di Indonesia ya untuk narkotika ya? Di BNN. Iya, kita dibantu. Bisa, Kita sambil sambil duduk ya Pak ya? Ya, Oke, boleh sambil ngobrol, biar santai ngobrolnya ya Pak. memang silakan. Ya, baik, terima kasih. Oke. Tapi sudah masuk dalam aturan nggak? Karena kalau misalnya mereka yang coba hal baru belum dimasukkan dalam aturan, akhirnya jadi lepas. Ya, memang yang dari 66 ini ternyata sudah 60 yang bisa kita konstruksikan dengan undang-undang kesehatan ya. Sudah kita koordinasikan dengan Menteri Kesehatan sehingga insya Allah yang 6 berikutnya. Tapi ini kembali tadi karena apa lambatnya ini kemampuan juga salah satunya dari laboratorium yang kita miliki. Karena itu ya Pak Buas selalu di kantor nih dari jam 5:30 pagi katanya? Ya memang 5:30 pagi setiap hari sampai nanti habis selesai. Sampai selesai. Selesai tidak tentu. Jam berapa rata-rata? Ya pasti di atas jam 10 malam pasti. Gitu. Karena semua mendapatkan laporan dari jajaran ya dari BNN juga dari ya selain itu kita juga selalu mengikuti perkembangan situasi di lapangan karena anggota di lapangan tuh mulai bekerja kadang-kadang malam ya dan tidak jarang bahkan kita jam 1:30-2 malam masih berkomunikasi anggota di mana ada hal yang memang memerlukan segera mungkin penanganan. Oke, kalau dia tuh jaringan peredaran narkoba saat ini tuh sebenarnya bisa dipetakan nggak sih Pak kalau di wilayah Indonesia atau misalnya Jakarta? Bisa, dan kita sudah bisa memetakan itu ya. Artinya gini, pemetaan kita sekarang hari ini ada 72 jaringan internasional. 72 jaringan internasional ini satu sama lain tidak ada hubungannya karena mereka satu sama lain bersaing. Ya, berdiri sendiri dengan jaringan mereka masing-masing ya. Dan ini dia berhubungan dengan 11 negara pensuplai. 11 negara pensuplai narkotika. Ya, baik itu dari Cina, dari India, dari Afrika, termasuk Eropa ya. Nah, ini memang itu 11 negara yang terdeteksi oleh kita. Maka ini bakalan berkembang terus manakala seperti sekarang. Filipina melakukan langkah-langkah tindakan drastis ya, penegakan hukum keras ya dan pemberantasan masalah narkotika dengan cara tegas dan keras. Karena itu diperintahkan oleh Presiden Duterte ya. Nah, dampaknya ke negara kita, jaringan-jaringan yang ada di Filipina akan lari ke Indonesia. Dan ini sudah kita buktikan. Apa yang kemudian dilakukan oleh BNN dan juga pemerintah untuk mencegah mereka datang atau setidaknya kalau mereka datang harus dibikin kabur jangan ke negara kita gitu Pak? Dicegah tidak mungkin ya, karena memang negara kita kelemahannya terdiri dari pulau-pulau ya. Pelabuhan-pelabuhan kita yang begitu banyak
ya, karena ada ribuan pulau ya. Iya. 17.000 pulau di Indonesia ini kan tidak mungkin diawasi oleh aparatur yang ada ya. Dan ini rentan masuknya narkoba dari Iya, pelabuhan kecil itu ya. pelabuhan-pelabuhan tikus. Ya, oleh sebab itu yang harus kita bangun adalah kepedulian masyarakat yang ikut turut serta dengan aktif mengawasi. Ya, mengawasi masuknya narkotika ke Indonesia baik itu dari laut maupun dari udara, termasuk darat. Tapi kan para pengedar ini canggih-canggih, Pak. Maksudnya jadi kucing-kucingan gitu dengan aparat begitu. Iya. Kita misalnya ada jenis yang baru, misal diracik, kemudian bentuknya sendiri sudah dibikin yang lebih lucu-lucu. Ada bentuk terakhir, ada minion yang akhirnya justru anak-anak kecil pun sekarang malah menjadi ya dijebak begitu untuk konsumsi narkoba. Jadi operasi narkotika ini kan selalu dia berkembang. Dia mengikuti ya trennya, tren pangsa pasar dia ikuti. Termasuk bagaimana trennya dari penindakan. Penindakan kita ini diikuti terus sama jaringan. Maka mereka akan berubah modus operandinya, termasuk model. Bukan jenis ya, model. Model ini dengan segala macam dia cover supaya tidak ketahuan oleh aparat. Ya, contoh ekstasi sekarang dibuat dengan model tisu. Nah, seperti itu. Terus ekstasi dicampur dengan permen, makanan, minuman. Terus sabu juga udah dicampur ya. Beberapa juga ya jenis-jenis ganja sudah dicampur dengan model-model sintetis ya. Nah, ini memang perkembangan. Belum lagi berkembang dengan jenis baru. Jadi sekarang kan setiap kartel-kartel narkotika ya itu membuat jenis-jenis baru supaya mereka tetap bisa eksis mengedarkan dagangannya. Gitu. Nah, berarti harus lebih canggih lagi nih dari pihak BNN. Memang tugas-tugas di BNN khususnya di kepolisian bidang narkotik kita harus proaktif ya. Artinya kita tidak bisa menunggu. Dan kita harus bekerja terus mengembangkan. Setiap ada case maka terus kita ikuti perkembangannya. Terus tidak pernah bisa putus ya. Walaupun sudah kita ungkap, berhasil kita tindak dan kita ungkap jaringan, tapi kita terus mengikuti jaringan itu dan perkembangan-perkembangan dari jaringan itu. Karena mereka terjadi sel-sel putus ya. Sel putus. Maka begitu ketangkep yang ini akan membuat sel baru untuk penggantinya. Terus, dan itu satu sama lain juga putus hubungannya. Putus hubungannya. Ya. Jadi terbentuk sel-sel baru yang tidak kenal sebelumnya dengan sel yang satunya lagi dengan segala macamnya. Karena mereka sangat secret ya, rahasia sekali ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Buas usai pariwara berikut ini.